Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Bu Hanim. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar di tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Setelah kita belajar di tema 4, subtema 1 pembelajaran yang kelima, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai diantaranya. Yang pertama, siswa dapat menganalisis kebudayaan di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyajikan kebudayaan yang terdapat di lingkungan sekitar dalam sebuah tabel beserta manfaatnya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi poster dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat membuat poster kaitannya dengan kebudayaan di lingkungan sekitar dengan cermat. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang kaya. Tak hanya sumber daya alamnya saja yang bisa kita nikmati, tetapi kebudayaan Indonesia juga beragam. Nah, keragaman ini mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, semboyan itu berasal dari bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Apa sih keragaman budaya Indonesia itu? Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah keragaman bahasa daerah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Oleh karena ragamnya yang begitu banyak, karena sukunya yang banyak, maka Indonesia disatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, yang kedua adalah makanan tradisional. Dari setiap daerah pastilah memiliki makanan tradisional masing-masing yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Misalnya saja kita di daerah Pati, kira-kira makanan tradisionalnya apa ya atau makanan khasnya? Iya benar, kalau di Pati makanan yang terkenal atau makanan khasnya adalah nasi gandul yang merupakan nasi yang ditaruh piring, yang dialasi dengan daun pisang, kemudian dikasih dengan sayur daging yang santannya kental. Selain itu juga ada soto kemiri. Nah, itu merupakan salah satu makanan khas daerah Pati. Yang selanjutnya adalah pakaian adat. Nah, ini adalah contoh ragam pakaian adat di Nusantara. Kalau di Jawa Tengah biasanya kita pakai kebaya. Nah, yang keempat adalah rumah adat. Kalau rumah adat Jawa Tengah adalah joglo, benar. Yang selanjutnya adalah suku bangsa. Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki suku yang beragam, suku bangsa. Contohnya ada suku Gayo, suku Baduy, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Asmat, suku Bugis, dan masih banyak suku bangsa yang lainnya. Kita yang ada di Pati, Jawa Tengah termasuk ke dalam suku Jawa. Nah, selanjutnya adalah kesenian daerah. Nah, Indonesia memiliki kesenian daerah yang beragam. Misalnya di Ponorogo ada namanya kesenian reog. Ini di Jawa Tengah ya, yang biasa sering kita tonton. Misalnya ada ketoprak, ada wayang kulit, ada barongsai. Ini merupakan keragaman budaya di Indonesia. Nah, contoh keragaman sosialnya misalnya di Indonesia, di sekitar kita misalnya kita memiliki jiwa kerukunan yang tinggi dengan tetangga. Kita suka bergotong royong, merupakan perwujudan kegiatan sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, ayo kita membaca. Nah, ini ada beragam motif dan warna batik bakaran. Nah, seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia.
Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam perkembangan sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Anak-anak, setelah tadi kita belajar tentang ragam budaya Nusantara, yuk kita belajar tentang ragam kebudayaan daerah. Nah, kita tinggal di daerah Pati yang berdekatan dengan Kabupaten Jepara. Nah, yang pertama, ragam kebudayaannya ada batik bakaran. Nah, batik bakaran ini terdiri dari beragam motif dan warna yang setiap motifnya memiliki makna tersendiri. Nah, batik bakaran ini berasal dari Juwana Kabupaten Pati. Yang selanjutnya adalah tenun troso. Nah, tenun troso ini berasal dari Kabupaten Jepara. Nah, nanti ketika teman-teman atau anak-anak berjalan-jalan ke Jepara, selain terkenal dengan kota ukir, nah Jepara ini juga dikenal dengan tenun trosonya. Nah, yang selanjutnya adalah batik Jepara. Nah, ini salah satu batik Jepara. Yang selanjutnya ini adalah contoh batik Lasem. Nah, kita juga berdekatan dengan Kabupaten Rembang. Nah, nanti ketika anak-anak berpiknik atau jalan-jalan ke Rembang, nah ini bisa mampir untuk melihat-lihat batik Lasem. Selanjutnya adalah wayang kulit. Kita juga sering menonton pertunjukan wayang kulit. Namun di era pandemi ini pertunjukan secara langsung sudah jarang dan hampir tidak dilakukan, tetapi masih bisa menonton melalui YouTube atau media lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketoprak. Ini juga salah satu kebudayaan daerah kita. Nah, berikut adalah ragam kebudayaan daerah selanjutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian ada beberapa kegiatan. Nah, yang pertama, secara mandiri identifikasi ragam kebudayaan yang terdapat di lingkungan sekitarmu. Nah, tadi kebudayaan apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu, silakan kalian tuliskan ada apa saja tadi kebudayaannya ya. Ditulis di buku tematik masing-masing. Nah, kegiatan yang kedua, secara mandiri silahkan anak-anak kreasikan sebuah poster tentang kebudayaan yang ada di sekitarmu. Poster boleh dibuat di buku gambar atau di kertas HVS tentang kebudayaan yang ada di sekitarmu. Boleh tentang batik, boleh tentang kain tenun, atau tentang ketoprak atau yang lainnya. Silakan kalian buat poster semenarik mungkin untuk melestarikan kebudayaan kita. Oke anak-anak, kegiatan di pembelajaran 5 sudah selesai. Untuk informasi lebih lanjut, pengetahuan
kalian bisa membuka bahan ajar online yang sudah Bu Amin share, atau kalian